Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, hari ini kita bisa bertemu lagi di semester 2 materi Aqidah Akhlak, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta rasa empati kita kepada sesama. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah birrul walidain atau hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu memberi kebaikan atau berkhidmat kepada kedua orang tua serta mematuhi semua perintahnya kecuali yang maksiat ya, dan mendoakannya jika mereka sudah wafat. Yang kedua, menghormati guru, yaitu sopan dan santun serta tawaduk kepada guru. Yang ketiga adalah empati, yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain pada saat itu, pada saat dia mengalami kesusahan. Oke, yang pertama dalil birrul walidain adalah surat Al-Isra ayat 24. Ya, ada doa di situ, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil atau mendidikku sejak kecil. Ya, kemudian surat Al-Baqarah ayat 83, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Kemudian yang ketiga adalah hadis tentang birrul walidain, yaitu Nabi Muhammad meletakkan birrul walidain ini adalah amalan yang utama setelah menjalankan sholat 5 waktu. Itu adalah dalilnya. Yang kedua yaitu menghormati orang tua yang masih hidup. Bagaimana caranya? Ya, yaitu menghormati dan memuliakannya dengan rasa terima kasih, kita sudah diurus dari kecil sampai sekarang gitu ya. Kemudian mengikuti semua perintahnya, nasihat-nasihatnya. Kenapa nak? Karena orang tua itu sudah lebih dulu dari kita, maka pasti banyak pengalaman, sehingga apa-apa nasihat, apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita pasti bermanfaat bagi kita. Kemudian membantu orang tua baik fisik maupun materi. Ketika kita diminta bantuan, nak minta tolong ini, silahkan segera laksanakan. Bersyukur ya ketika orang tua kita menyuruh kita atau meminta bantuan kita, itu berarti Allah memberikan jalan kepada kita untuk meraih surganya. Karena salah satu pintu surga adalah lewat orang tua ya. Jadi jalan menuju surga itu ya ridhonya orang tua. Yang terakhir adalah selalu mendoakan kedua orang tua setelah sholat. Itu paling minimal. Minimal itu mendoakannya ketika selesai sholat ya, 5 kali dalam sehari. Tapi itu minimal. Jadi ketika kita merasakan apa ya, galau atau apa, doakan orang tua. Ingat kita bepergian misalnya sedang sekolah, kemudian ingat orang tua, doakan. Ya, jadi mendoakan orang tua tidak hanya waktu setelah sholat 5 waktu saja. Jadi setiap saat. Oke, lanjut. Setelah menghormati orang tua yang masih hidup, sekarang kita menghormati orang yang sudah meninggal. Bagaimana ini caranya? Ya, pastinya nanti selalu mendoakannya ya. Tapi sebelum itu, ya ketika beliau meninggal, maka wajib yang pertama kita mengurus jenazahnya sebaik-baiknya. Ya, ada 4 ya, harus dimandikan dulu, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Kemudian yang kedua yaitu melunasi hutang-hutangnya ataupun muamalah-muamalah yang ada di dunia dulu yang beliau lakukan, itu apa saja yang masih kurang ya, terutama hutang-hutangnya itu harus diselesaikan. Lanjutnya adalah melaksanakan wasiatnya, apa yang pernah beliau wasiatkan ya. Apalagi wasiat yang sangat urgent itu pasti harus dilaksanakan lebih dulu. Kemudian meneruskan silaturahim ya, orang tua kita pasti punya sanak saudara, punya rekan, punya teman, dan punya sahabat, maka kita jalin silaturahim sehingga tidak putus. Kemudian memuliakan sahabat-sahabat beliau ya. Jadi apa-apa yang sudah dibina orang tua pada masa hidupnya tetap terjalin sampai kita meneruskannya. Yang terakhir yaitu selalu mendoakan, ini selalu ya nak ya. Jadi baik tadi sebelum meninggal juga didoakan, maka setelah meninggal pun harus selalu didoakan. Ya, karena memang amalan ini yang bisa menjadikan anak soleh gitu ya, ketika mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Oke, lanjut. Hikmahnya apa ini? Apa sih kebaikan dari birrul walidain ini? Ya, yaitu merupakan amal yang utama. Ya, tadi sudah disampaikan dalilnya. Kemudian ridhonya orang tua ini adalah ridhonya Allah nak. Kalau kita berbuat sesuatu tanpa ridhonya orang tua, aduh, pasti jalannya susah dan tidak diridhoi sama Allah ya. Makanya ketika berbuat sesuatu atau ada tugas atau apapun, minta doa pada orang tua, insya Allah
nanti diridhoi. Kemudian menghilangkan kesulitan yang dialami ketika kita sedang kesulitan, dan kita berbuat baik kepada orang tua, insya Allah akan ada jalan. Kemudian diluaskan rezeki kita, ya. Tidak ada yang namanya orang tua itu hutang kepada anak, adanya anak hutang pada orang tua. Dan ketika kita membantu orang tua, pasti rezeki kita akan mengalir deras, nak. Ya, jadi bagaikan apa ya? Aliran sungai itu dari rezeki kita ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tadi sudah sampaikan bahwa salah satu pintu surga adalah dengan ridhonya orang tua. Makanya yang namanya ke orang tua wajib birrul walidain, wajib berbakti pada orang tua, tawaduk kepada orang tua. Jadi jangan merasa aku sudah lebih pintar dari orang tuaku kemudian nanya, tidak. Tapi dengan kita punya ilmu, maka kita lebih tawaduk lagi, lebih hormat lagi, lebih merasa kita rendah, ya, rendah hati kepada orang tua. Oke, itu yang birrul walidain. Sekarang kita akan beralih ke hormat dan patuh kepada guru. Siapa ini guru? Ya, guru itu juga orang tua, ya. Pasti ya, guru itu orang tua, orang yang lebih tua. Kemudian ada di sekolah secara formal, ya. Jadi, yang namanya guru adalah orang tua kita di sekolah. Kemudian, kenapa harus hormat dan patuh pada orang tua dan guru? Karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah mendirikan derajat orang yang alim, yang punya ilmu, yang memberikan ilmu, Masya Allah, ya. Kemudian ilmu yang disampaikan pasti akan membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kamu nggak merasa, nak, apa sih pelajaran ini tidak tahu gitu ya, dipakai kapan, padahal setiap saat itu pasti akan terpakai. Ketika kita tahu ilmu, pasti Allah akan menunjukkan, oh ini loh maksudnya ilmu ini, seperti itu ya, kalau kita perhatikan gitu ya. Kemudian hormat dan patuh pada guru juga harus tertanam pada diri kita, ya. Jadi sikap kita bagaimana itu akan terlihat bagaimana kita tawaduknya. Nah, ini dengan sikap tawaduk, apa tadi tawaduk? Rendah hati ketika kita merasa bahwa ilmu kita itu sangat sedikit dari guru kita, maka kita akan dapat mendapatkan ilmu yang banyak. Tapi ketika kita sudah merasa sudah pintar, ya sudah susah ilmu akan masuk. Makanya insya Allah dengan tawaduk, dengan orang kepada guru, dengan sopan, kemudian merasa rendah hati, merasa ilmu kita kurang, maka ilmu yang kita terima itu insya Allah akan bermanfaat, ya. Jadi dengan rasa tawaduk tadi, ya sudah garis bawahi tawaduknya. Oke, kemudian kita lanjut ke dalilnya apa. Nah, tadi saya sampaikan ya, dalilnya yaitu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, Allah mendirikan orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Pastinya seorang guru pasti punya ilmu, punya basic ilmu yang masing-masing. Ada yang pelajaran apa-apa, tapi setiap guru pasti punya ilmunya. Maka kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh merasa bahwa misalnya nih ya, kita lebih tahu, oh aku lebih tahu dari ini. Nah, itu tidak boleh ya, kita harus tetap tawaduk. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad ya menyampaikan bahwa anak Adam, ya, manusia ini semuanya pasti akan mati, tapi ada 3 hal yang akan terus berjalan, yaitu yang pertama tadi ya, anak yang soleh, ya tadi yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, nak. Nah, dari mana bermanfaatnya? Tadi dari kita menghormati guru, dapat ilmu. Nah, maka ilmunya insya Allah bermanfaat. Kemudian sedekah jariyah, ya, sedekah ini juga sangat-sangat dianjurkan. Sedekah tidak harus hal yang berat-berat ya, senyum itu juga sedekah, menyingkirkan barang juga sedekah, ya. Itu ya dalilnya. Kemudian lanjut, yaitu caranya bagaimana. Nah, tadi ya sudah sampaikan, ketika bertemu guru ucapkan salam, kemudian bersikaplah rendah hati. Jangan metentang-metenteng, itu tidak boleh ya. Kemudian merasa bahwa mungkin kamu lebih ganteng, lebih cantik, lebih itu tidak boleh ya. Jadi tetap harus rendah hati. Kemudian ketika ustadz-ustadz atau orang guru mau memberikan informasi atau pengetahuan, maka diperhatikan. Kemudian ketika diajak bicara, mendengarkan. Ya, kalau kita nih sekarang masa-masa pandemi begini, mungkin on kamera itu salah satu bakti bahwa
bukti bahwa kita menghormati guru. Kemudian melaksanakan nasihat-nasihatnya, sama seperti dokter, seperti orang tuamu ya, yang namanya guru itu pasti punya pesan-pesan tersendiri. Oh, kenapa sih kamu harus begini, kenapa harus begini, oh caranya begini, karena guru-guru juga sudah pastinya sudah pernah merasakan sebagai murid begitu ya, jadi tahu oh berarti dulu seperti ini gitu. Kemudian melaksanakan tugas dengan ikhlas ya. Kenapa harus ikhlas ya? Karena nanti manfaatnya kepada diri sendiri ya. Ketika wah kok tugasnya banyak banget, tapi insya Allah dengan tugas itu kita lebih tahu oh ternyata manfaatnya seperti ini. Nah jadi ketika mengerjakan itu diniati ya, mendapatkan ilmu dengan yang bermanfaat. Kemudian terakhirnya tidak berdusta kepada guru. Maksudnya berdusta bagaimana? Ya berbuat curang mungkin ya, kemudian merasa sudah benar kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar, nah itu namanya berdusta. Nah gitu ya nak ya, itu cara berbakti kepada guru. Kemudian lanjut, hikmahnya apa ini? Wah banyak sekali hikmahnya ya, banyak sekali. Bahkan kalian sekarang sudah merasakan jadi SMP ya, duduk di SMP pasti sudah pernah merasakan hikmahnya ketika belajar di TK, di SD. Oh pernah ya gitu ya. Jadi hikmahnya yang pertama, ilmunya akan diridhoi. Masya Allah ya nak ya, ketika kita tawaduk, ketika kita menghormati guru, maka ilmunya itu akan meresap dalam hati sampai pikiran, kemudian diridhoi dan bermanfaat. Kemudian membentuk pribadi mulia. Siapapun orang yang menghormati guru, menghormati orang tua, pasti akan hidupnya akan mulia ya. Kemudian memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Masya Allah, di dunia dia akan disenangi oleh teman-temannya, guru-gurunya, orang lain. Di akhirat juga akan mendapat kejayaan, istilahnya apa nak, disukai ya, karena memang wajibnya seorang murid adalah menghormati guru. Kemudian mudah mengingat dan memahami pengajaran guru, betul sekali ya. Ketika kita hormat pada guru, apa ya namanya nak, ridhonya guru ini sepertinya ilmu itu masuk semua gitu ya. Karena apa? Karena kita tawaduk tadi ya, ilmu yang dipelajari akan kekal ya, akan teringat di sini, kemudian diamalkan dan bermanfaat. Kok bisa? Iya, karena oh ya aku dulu masih ingat ini ya, karena itu selalu kekal ya, kemudian bermanfaat ketika dibutuhkan itu ya. Kemudian senantiasa terdorong mengamalkan sifat terpuji ya, pasti akan ke dalam hati kita, oh ya ilmunya begini, jadi selalu dalam tracknya dalam jalannya ketika dapat ilmu itu. Kemudian menjadi cerdas, kemudian terlindung dari perbuatan yang tidak baik gitu ya. Itu hikmahnya insya Allah jika kita menjadi murid ataupun menjadi orang yang mencari ilmu, hormat patuh pada guru, insya Allah ilmunya bermanfaat. Yang penting itu nak tadi ya, ada 3 hal yang harus kita ingat-ingat, tidak akan pernah putus ketika kita meninggal. Salah satunya dengan ilmu yang bermanfaat, salah satunya dengan menghormati guru. Oke lanjut ya, terakhir ini bab kita terakhir ya, materi kita empati. Apa itu empati? Yaitu kemampuan merasa kemudian berbagi kepada orang yang sedang kesusahan, mungkin kepada orang lain. Ketika kita mendengar sesuatu, oh kita merasa empati, merasa ikut merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian apa? Kalau sudah merasakan ya kita membantu, menolongnya ya, yaitu merasa iba, merasa kasihan. Tapi kasihan kamu ya, bukan begitu, tapi kok kamu begitu ya, aku bisa bantu apa. Nah itu namanya empati, bukan malah kasihan sekali kamu bukan begitu ya. Tapi setelah kita merasa iba, kasihan, maka kita bisa bantu apa ya. Kemudian lanjut ya, dalil empatinya apa ini? Kok ya ono dalilnya? Iya, di Al-Quran itu semuanya sudah ada semua ya. Maka salah satu sikap kita kepada orang lain yaitu dengan empati. Dengan cara apa? Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan ya. Kemudian salah satu hadisnya juga bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Nah ini yang penting, dan tadi ya penting banget. Dan tadi bermanfaat ilmunya, ini juga kitanya bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah ya, insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang tadi ya menghormati orang tua, menghormati guru, dan bisa berempati kepada sesama makhluk. Kemudian lanjut yaitu cara-caranya ya, contohnya nih menolong dengan kebaikan dan ketakwaan. Jadi setiap apapun kita saling mengingatkan, itu juga sudah contoh ya. Kemudian mengekspresikan sikap dan ucapan kita, jadi gak hanya ngomong aja
tapi juga memberikan bantuan, nih sanggup memberikan bantuan. Ya ketika si teman kita yang lagi kesusahan itu bercerita, kamu butuhnya apa, cukup didengarkan, ya dengarkan saja. Aku butuh dukungan, silahkan didukung. Aku butuh solusi, beri solusi. Jadi kita bisa merasakan apa yang dia inginkan gitu. Lanjut ya. Ya, hikmahnya ini terakhir nih, hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Yang pertama, pasti disukai Allah. Kenapa? Karena barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah juga akan membantu ketika dia susah. Ya, kemudian mendapatkan banyak teman. Pasti orang anak-anak yang empatinya besar kepada orang lain pasti akan disukai orang lain. Ya, temannya banyak. Kemudian menjadi orang yang merasakan, aku sudah pernah merasakan itu, maka aku tidak boleh begini, tidak boleh begitu, maka aku harus begini. Itu biasanya begitu ya, tahu. Kemudian mampu menempatkan diri sebagai orang lain, jadi tidak merasa congkak, apa sih dia, biarin aja, bukan seperti itu. Kemudian merasakan yang dirasakan orang lain, kemudian dapat membahagiakan orang lain. Ini membahagiakan orang lain, ya pastinya nanti bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu ya nak ya, materi kita pada hari ini, yaitu hormat kepada orang tua, kepada guru, dan merasa empati kepada sesama. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, baik kepada orang tua, kepada guru, dan kepada orang lain. Ya, jadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang yang bermanfaat bagi orang lain, insya Allah akan diridhai Allah, begitu nak. Oke, sudah cukupkan sekian. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.